seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royhan Akmal dari kelas 3 OTKP 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah dan disiplin pegawai. Yang pertama, saya ingin membahas tentang sejarah. Pengertian sejarah: teks cerita sejarah yang adalah teks yang memaparkan peristiwa di masa lampau yang mengandung nilai historis, disajikan secara kronologis berdasarkan fakta, dan memiliki tujuan edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Fungsi: rekreatif, memberikan kesenangan dan kebahagiaan bagi pembaca. Inspiratif, memberikan inspirasi bagi pembaca untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Instruktif, menjadi alat bantu pembelajaran bagi generasi mendatang. Edukatif, menjadi petunjuk bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku di masa depan, memberikan wawasan dari pengalaman masa lalu. Ciri-ciri: kronologis, disajikan secara runtut berdasarkan urutan waktu menjadi kejadian di masa lampau. Recount text, menggunakan bentuk recount atau cerita ulang, yaitu menceritakan kembali suatu peristiwa yang sudah terjadi. Konjungsi temporal, sering menggunakan kata hubung atau konjungsi yang menunjukkan waktu, misalnya kemudian, setelah itu, sebelum. Bahasa bermakna lampau, menggunakan kalimat atau kata yang menunjukkan peristiwa telah berlalu, seperti telah, sudah, terbukti. Jenis-jenis non-fiksi, berisi fakta dan kebenaran sejarah yang dapat diverifikasi. Contohnya adalah teks biografi atau memoir. Fiksi, menggabungkan unsur fiksi dengan latar peristiwa sejarah nyata, namun tokoh atau cerita dalam detail tertentu bersifat karangan. Struktur: 1. Orientasi, bagian pengenalan atau pembukaan teks memuat latar belakang peristiwa, tokoh, waktu, dan tempat. 2. Urutan peristiwa, insiden, komplikasi, rangkaian kejadian yang membentuk alur cerita, mulai dari awal masalah hingga puncak konflik. 3. Reorientasi, bagian penutup yang berisi komentar pribadi penulis mengenai peristiwa yang telah diceritakan. Bagian ini bersifat opsional dan tidak selalu ada. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang disiplin pegawai. 1. Pengertian disiplin pegawai: kesiapan dan kesanggupan pegawai untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kedinasan yang berlaku, serta menjauhi larangan yang ada. 2. Tujuan disiplin pegawai: menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja, membentuk sikap dan perilaku profesional pegawai. 3. Faktor-faktor yang memengaruhi disiplin: kompensasi, besaran gaji dan tunjangan yang memadai, keteladanan pimpinan, sikap pimpinan yang patuh pada aturan yang jelas, adanya peraturan yang pasti sebagai pegangan, pengawasan, adanya pengawasan dari atasan, adanya perhatian dari pimpinan terhadap pegawai. 4. Indikator disiplin pegawai: disiplin waktu, tepat waktu masuk, pulang, dan istirahat. Disiplin berpakaian dan bertingkah laku, mematuhi aturan, seragam, dan etika. Disiplin tanggung jawab kerja, melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. 5. Hukuman disiplin berdasarkan PP 53/2010 dan PP 94/2021. Ringan: teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas tertulis. Sedang: penurunan pangkat 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji, atau penurunan gaji. Berat: penurunan pangkat lebih dari 1 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, atau pemberhentian tidak dengan hormat.
6. Kewajiban dan larangan PNS. Kewajiban. Setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Setia pada NKRI, mematuhi perintah atasan, melaksanakan tugas, dan sebagainya. Larangan. Menyalahgunakan wewenang menjadi anggota partai politik, melakukan pungli. Jadi itulah yang sejarah dan disiplin pegawai. Mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas atau kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. タイムトマンだよ売り戻せ止まらよ